Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, kembali lagi bersama kami di Kawan Hijrah. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik tentang kisah teladan Utsman bin Affan, sang pemalu yang dijamin surga. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada seorang lelaki yang dikenal sangat lembut hatinya, kaya raya, namun luar biasa dermawan. Dialah Utsman bin Affan. Utsman berasal dari keluarga terpandang di Quraisy. Ia seorang pedagang sukses, bahkan sebelum masuk Islam, hartanya melimpah, tetapi akhlaknya sangat mulia. Ia dikenal jujur, sopan, dan memiliki rasa malu yang tinggi. Ketika dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq mengajak Utsman mengenal Islam. Tanpa ragu panjang, Utsman langsung menerima ajaran Islam. Ia menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam. Namun, keislamannya tidak diterima oleh keluarganya. Pamannya sendiri marah besar hingga mengikat Utsman dan menyiksanya agar kembali pada agama lama. Tetapi, Utsman berkata tegas, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan Islam selamanya." Keimanannya tidak goyah sedikit pun. Keistimewaan Utsman sangat besar di sisi Rasulullah SAW. Ia menikahi putri Nabi yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Karena itu, ia mendapat kehormatan menjadi menantu Nabi. Ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah kemudian menikahkan Utsman dengan putri beliau yang lain, Ummu Kulsum binti Muhammad. Tidak ada sahabat lain yang menikahi dua putri Nabi selain Utsman. Karena itulah ia mendapat julukan Dzun Nurain yang berarti pemilik dua cahaya. Suatu saat di Madinah terjadi krisis air. Sumur yang bagus hanya dimiliki seorang Yahudi dan airnya dijual mahal. Banyak kaum muslim kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membeli sumur itu dan memberikannya untuk umat Islam, maka baginya surga." Tanpa ragu, Utsman membeli sumur tersebut dengan hartanya sendiri, lalu mewakafkannya agar semua orang bisa mengambil air secara gratis. Sumur itu dikenal sebagai sumur Raumah, dan manfaatnya dirasakan hingga bertahun-tahun. Ketika terjadi persiapan perang Tabuk, pasukan Islam kekurangan dana dan perlengkapan. Saat itu, Utsman datang membawa bantuan besar. Ratusan unta lengkap dengan perlengkapannya serta emas dan perak. Melihat pengorbanan itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa apapun yang dilakukan Utsman setelah hari itu tidak akan membahayakannya lagi karena besar amalnya. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin luas. Namun, muncul masalah. Perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai daerah. Utsman khawatir umat Islam akan berselisih, maka ia memerintahkan pengumpulan dan penyalinan Al-Quran dalam satu bacaan resmi berdasarkan mushaf yang telah dikumpulkan sebelumnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Salinan ini kemudian dikirimkan ke berbagai wilayah Islam. Mushaf tersebut dikenal sebagai Mushaf Utsmani yang menjadi dasar Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Bayangkan, setiap huruf Al-Quran yang dibaca umat Islam di seluruh dunia, pahalanya juga mengalir kepada Utsman bin Affan. Menjelang akhir masa kepemimpinannya, muncul fitnah dan pemberontak oleh orang-orang yang terprovokasi. Para sahabat ingin melindunginya, tetapi Utsman melarang pertumpahan darah sesama muslim. Ia memilih bersabar. Dalam keadaan berpuasa dan sedang membaca Al-Quran, Utsman tetap tenang. Ia tidak melawan, hingga akhirnya ia wafat sebagai syahid pada tahun 656 Masehi. Kesahidan Utsman menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya keberanian di medan perang, tetapi juga kesabaran dan keikhlasan menjaga persatuan umat. Dari kehidupan Utsman bin Affan, kita belajar bahwa kekayaan bukan untuk kesombongan, tetapi untuk membantu sesama. Rasa malu adalah bagian dari iman. Pemimpin sejati mengutamakan persatuan dibanding kekuasaan. Amal baik yang ikhlas akan terus mengalir pahalanya. Utsman bin Affan adalah bukti
bahwa kelembutan hati bisa berjalan berdampingan dengan kekuatan iman. Oke Sobat Pers, cukup sekian video dari kami. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.